Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Rahmawati, NPMA 1G019-052 dari semester 4C, kelompok 5. Di sini saya akan menjelaskan mengenai listrik, magnet, elektromagnetik, dan rangkaian elektromagnetik. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai listrik. Yang pertama ialah sejarah penemuan listrik. Sejarah penemuan listrik ini pertama kali diteliti oleh orang-orang dari Yunani kuno, di mana pada masa ini mereka menemukan fenomena batu ambar yang digosokkan dengan kain wol bisa mengangkat benda-benda kecil dan ringan. Nah, dari sinilah banyak peneliti-peneliti meneliti mengenai masalah listrik ini. Nah, penelitian tersebut menghasilkan dua penemuan, yakni listrik statis dan listrik dinamis. Yang pertama ialah listrik statis. Listrik statis ini ialah terjadi apabila adanya perbedaan muatan dari suatu benda. Nah, contoh dari listrik statis ini seperti misalnya anak-anak yang bermain perosotan, maka rambutnya akan tegak saat mengenai perosotan tersebut. Begitu. Kemudian yang kedua yaitu listrik dinamis. Listrik dinamis ini ialah suatu kajian yang mempelajari mengenai muatan listrik yang dapat bergerak. Kemudian di dalam listrik ini terdapat beberapa hukum. Yang pertama ialah hukum Ohm. Hukum Ohm menyatakan bahwa perbedaan tegangan pada penghantar akan sebanding dengan arus yang melewatinya. Hukum Ohm ini dapat dirumuskan dengan segitiga ajaib, yang mana yang di atas adalah V, yang di bawah samping kiri I, dan samping kanan R. Dimana apabila ke bawah maka dibagi, dan apabila ke samping dikali. V menggambarkan tentang tegangan, I tentang listrik, ampere, dan R tentang hambatan resistor. Kemudian ada hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ada dua, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Nah, di dalam hukum Kirchhoff ini terdapat kaidah tangan kanan. Kemudian komponen penyusun listrik. Yang pertama ialah proton, yang kedua adalah neutron, dan yang ketiga adalah elektron. Ketiga hal tersebut saling berhubungan, di mana proton dan neutron bergabung membentuk suatu inti atom. Nah, elektron bergerak mengelilingi inti atom tersebut. Nah, apabila suatu benda apabila elektronnya banyak maka akan bermuatan negatif, dan apabila elektronnya sedikit akan bermuatan positif. Rangkaian yang terdapat pada listrik. Yang pertama ialah rangkaian seri. Rangkaian seri ini yang mana hanya ada satu aliran dalam suatu rangkaian. Nah, apabila ada 3 buah lampu yang sejajar, apabila saat mati satu maka semuanya akan mati. Nah, tapi di rangkaian seri ini lampu yang dihasilkan ialah terang. Yang kedua ialah rangkaian paralel. Rangkaian paralel ini ada lebih dari satu rangkaian, lebih dari 2 aliran dalam suatu rangkaian. Nah, apabila misalnya terdapat beberapa lampu, apabila lampunya mati satu maka yang lain tidak mati, akan tetapi keterangan dari rangkaian paralel ini tidak terang atau redup. Kemudian yang ketiga ialah rangkaian campuran. Yang rangkaian campuran ini ialah rangkaian yang menggabungkan antara rangkaian paralel dan rangkaian seri. Kemudian terdapat juga beberapa sumber energi listrik. Yang pertama ialah nuklir, kedua minyak, ketiga energi gelombang, keempat batu bara, dan masih banyak lagi. Kita akan membahas mengenai magnet. Kata magnet ini berasal dari kata magnesia, di mana ini adalah tempat orang-orang Yunani menemukan sebuah fenomena batu-batuan dapat menarik logam.
Kemudian ada beberapa jenis magnet. Yang pertama ialah magnet alami dan kedua ialah magnet buatan. Yang magnet alami ini misalnya magnet bumi. Dan dalam magnet buatan terdapat magnet permanen dan magnet semi permanen. Kemudian apabila kita ingin membuat suatu magnet, maka dapat dilakukan dengan dua cara, misalnya digosokkan. Misalnya kita akan menggosokkan suatu benda dengan benda yang sudah bermuatan magnet, sudah mempunyai magnet. Yang kedua ialah diinduksikan atau dengan mendekatkan benda dengan benda yang sudah bermuatan magnet. Yang ketiga, kita akan bahas mengenai sifat-sifat magnet. Sifat-sifat magnet itu yang pertama dapat menarik besi dan baja. Kemudian apabila kutub yang sama didekatkan akan tolak menolak, dan apabila kutub yang berbeda didekatkan akan saling tarik menarik. Gaya tarik magnet terbesar terdapat pada kedua kutubnya. Kemudian ada beberapa pemanfaatan magnet dalam kehidupan. Yang pertama ialah untuk migrasi hewan, yang kedua untuk penunjuk arah, dan masih banyak lagi. Dan kita akan membahas mengenai elektromagnetik, hubungan antara listrik dan magnet. Terdapat hukum Lorentz, di mana hukum Lorentz ini ialah kombinasi dari dua gaya listrik dan magnet di medan elektromagnetik. Kemudian ada kaidah tangan kanan. Kemudian pemanfaatan elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari untuk misalnya untuk generator AC, kemudian untuk trafo atau transformator. Kemudian rangkaian elektromagnetika. Terdapat komponen dalam rangkaian elektromagnetik. Komponen tersebut dibagi menjadi dua, yaitu komponen aktif dan komponen pasif. Nah, komponen aktif ini ialah komponen yang memerlukan arus listrik, dan komponen pasif ini singkatnya komponen yang tidak perlu atau tidak memerlukan arus listrik. Komponen aktif ini terdapat transistor, dioda, relay atau saklar. Kemudian di dalam komponen pasif ini terdapat resistor, kapasitor, induktor, dan transformator. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa di video selanjutnya.